izin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Oh, ternyata model pinjol. Pantesan. Ini saya dengan warga Bekasi yang sungainya dibangun danau. Kali Cibel ya? Kali Cibel. Untuk mencegah banjir, beralokasikan dari dana Provinsi Jawa Barat, dana Kabupaten Bekasi. Proyeknya proyek Kabupaten Bekasi. Gak apa-apa. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya. Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya. Sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Udah kere, sombong, astagfirullah. Bener-bener parah. Bener-bener untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua habis sama gua udah. Ya, nggak ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya. Aduh, gemesin banget bener. Aura, hidup mah udah susah, ya. Hidup lu udah susah. Tahu diri, tahu nempatin diri lu. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Penggusuran rumah warga di bantaran kali Kabupaten Bekasi bikin heboh. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, langsung tancap gas mengundang para warga yang terkena dampak penggusuran ke pertemuan resmi di Lembur Pakuan. Di tengah forum serius itu, hadir seorang bocah cantik yang viral karena mengkritik penggusuran tanpa pemberitahuan. Sejenak, gua merasa wajahnya tidak asing. Ternyata mirip Isabella Guzman yang bikin heboh dunia kriminal beberapa tahun ke belakang. Dengan gaya belak-belakan, si remaja menegaskan bahwa unggahan TikToknya bukan untuk cari simpati, tapi menuntut keadilan. Katanya, mereka digusur tanpa pemberitahuan dan musyawarah, bro. Di sini gua mulai bingung apa yang diharapkan. Bukannya kabar soal akan dibongkarnya bangunan liar di Kali Bekasi ini sudah menyebar di WA RT RW setempat. Belum lagi ada surat peringatan 1, 2, dan 3. Kang Deddy Mulyadi yang dikenal tegas tapi humanis langsung pasang kuda-kuda. Ia menegaskan bahwa tanah yang mereka tempati itu statusnya milik negara dan jelas bukan tempat untuk pemukiman. Ketegangan pun naik level saat si remaja berani mengkritik larangan acara perpisahan sekolah. Dia bilang wisuda itu penting untuk kenangan, tapi Kang Deddy Mulyadi langsung memotong. Wisuda itu bukan kebutuhan pokok, Neng. Ia mengingatkan, jangan sampai demi gengsi orang tua malah nombok. Kenangan itu bukan dari seremonial yang mahal, tapi dari proses 3 tahun perjalanan belajar mengajar bersama teman-teman. Yang bikin gergetan, nyokap anak ini malah mendukung apa yang dikatakan anaknya. Di saat banyak orang tua menyebut baik penghapusan wisuda untuk TK, SD, SMP, dan SMA, ini malah mendukung anaknya untuk tidak realistis dan memaksakan keinginannya yang jelas bukan kepentingan yang primer dalam keadaan mereka sekarang. Di akhir debat, Kang Deddy Mulyadi memberikan pesan telak kalau mau mengkritik pemerintah fokuslah pada kebijakan yang benar-benar membebani rakyat, bukan membela gaya hidup sok mewah. Lalu sambil mengingatkan utamakan kebutuhan primer bukan sekedar gengsi. Pemerintah khususnya gubernur akan tetap membantu warga, salah satunya memberikan dana untuk tempat tinggal yaitu uang untuk mengontrak selama 1 tahun. Nah, bagaimana menurut netizen yang budiman? Mau bela gengsi atau selamatkan dompet? Silahkan berkomentar. Tapi ingat, jangan baper ya. Akhir kata, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk warga Jabar. Salam sehat, salam Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Buat lu bocil yang namanya aura gaib. Dengerin nih. Gue emak-emak anak 4 mau ngomong sama lu ya, Cil. Lu tuh masih kecil. Ya,
Lu masih kecil aja udah begini, gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin, ya kan? Udah nggak tahu diri, ya nggak? Udah kere, sombong, astagfirullah. Bener-bener parah. Bener-bener untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua, abis sama gua udah. Ya, nggak ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya kan, gua aja yang warga Tangerang pengen jadi warga Jawa Barat biar nggak ada tuh yang nama study tour, biar itu enak. Orang tua, gue sebagai orang tua enggak puyeng. Nah elu sama mak lu doang keluarga agak lain emang. Kalau melihat dari sisi mereka, tentu perpisahan itu penting. Karena kita tahu sendiri, yang mereka suka itu ya jalan-jalan bareng temen, foto-foto di tempat-tempat yang mewah, pesta-pesta seperti itu. Tanpa mereka sadar bahwa di belakang itu orang tuanya banting tulang untuk membiayai perpisahan tersebut. Dan celakanya banyak orang tua yang memaksakan keinginan anaknya. Kan kita tahu sendiri banyak di berita, anak ini ngamuk pengen ini, sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya perpisahan atau wisuda ini ya hanya sebagai alasan dia aja karena pengen jalan-jalan ke tempat yang mewah. Sebenarnya perpisahan itu nggak ada. Kita tahu sendiri setelah perpisahan, setelah keluar SMA itu apa? Kan ada yang namanya reuni. Mereka kumpul-kumpul juga di reuni itu kan. Jadi nggak ada perpisahan itu. Itu cuman alasan dia aja pengen jalan-jalan ke tempat yang lebih mewah. 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu berapa gitu? ibunya. 1 juta doang katanya. Aduh, ini masih anak SMA, belum kerja, belum bisa menghasilkan uang dan bisa ngomong seenak itu 1 juta doang. Sementara orang tuanya rumah aja masih tinggal di rumah bantaran sungai. Kemudian pekerjaannya maaf ya, itu hanya menjual botol-botol. Ini anak Gen Z tuh ya, demi sebuah perpisahan. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Sampai Pak Gubernur juga bilang kalau miskin jangan bergaya, miskin itu prihatin, membangun masa depan, pengembangan diri. Tuh kan, betul. Jadi ya ini yang namanya aura cinta yang viral karena dia protes karena rumahnya digusur. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya buat mental si anak. Gimana sih pola pikirnya, saya bingung loh dengan anak-anak sekarang dan orang tua yang model begini. Aduh, gemes ya kadang ya. Nge-scroll TikTok kayak ketemu sama berita yang lagi viral dan FYP ya, isi aura-aura itu ya cinta. Aduh aura, gemes tau gak lo? Aduh, gemesin banget bener. Aura, hidup mah udah susah ya, hidup lu udah susah. Tahu diri, tahu nempatin diri lu. Bukannya soalnya bahas lu susah miskin atau gimana, bukan. Gue juga susah, tapi gue nggak belagu kayak lu. Lu tinggal di bantaran kali, di tanah TN, giliran digusur. Lu katanya minta keadilan, musyawarah. Mana musyawarahnya? Keadilannya mana, Pak? Keadilannya. Ingatnya dulu lu pas nempatin, lu emang musyawarah sama negara? Pak, saya mau nempatin. Emang lu ngomong-ngomong sama negara? Kan kagak, lu main tempat-tempatin baik itu bantaran kali, ya kan? Sekarang lu digusur marah, malu, orang malu. Masih bagus lu, udah berapa tahun tuh lu tinggal di bantaran kali, nggak ngontrak, nggak bayar. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak.
dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya, ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSIS-nya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu, maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue, zaman dulu mah nih, gue lagi SMA, perpisahan cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya. Entah itu bermain musik, bermain band. Jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari. Ya yang narinya juga kita-kitanya juga. Teater lah. Kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater. Kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan. Dan itu no budget loh. Cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan undang-undang band-band kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih, ya saya nerima. Cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil. Lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja, lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang. Bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang. Cuman gua tetap, walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude nggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gue sama lu Neng. Beneran, kirain gue tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan sama Bapak Aing, no hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas, detail, biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah, public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong,
lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah, kepanjangan nih gua sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye.